Movie Time. Ngobrol virtual bareng Auto Family. Ya, hari ini begitu luar biasa dan saya juga ingin menyapa para Auto Family. Selamat siang semuanya, semoga dalam keadaan yang sehat dan juga tetap luar biasa. Nah, hari ini saya bisa menemani para Auto Family sekalian tentunya di Ngovi 2000, ngobrol virtual bareng Auto Family. Nah, kalau bicara mengenai Ngovi 2000, ini adalah event virtual yang diselenggarakan oleh Auto 2000 yang dimaksud agar semakin dekat dengan para Auto Family bersama dengan Auto 2000. Dan untuk Bapak Ibu para Auto Family yang sedang bernegosiasi dengan wiraniaga kami untuk mendapatkan mobil Toyota impian Anda, kami juga hadir untuk dapat memberikan bincang-bincang hangat dan topiknya juga sangat menarik. Nah, untuk kali ini kita juga akan memberikan satu topik di mana ini adalah seperti prediksi peruntungan yang akan datang di tahun baru ya. Nah, kalau tahun baru ya mungkin udah lewat, tapi Chinese New Year ini kita juga sedang menghitung hari. Dan tema hari ini di Ngovi 2000 yaitu ngobrol virtual bareng Auto Family hadir dengan kupas tuntas peruntungan dan juga prediksi ekonomi tahun 2022. Dan saya tidak sendirian, saya juga ditemani oleh seorang yang luar biasa di mana nanti ini juga akan menjadi partner saya untuk berbincang-bincang dan juga bertanya-tanya dengan narasumber kita. Langsung saja saya perkenalkan, ini dia Bapak Royan Bonggal selaku Regional Business Division Head Sumatera. Selamat siang Bapak, apa kabar? Siang, baik. Luar biasa Pak? Luar biasa. Semangat? Semangat. Semangat. Selamat siang, hai Auto Family, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik selalu ya. Hari ini kita akan dapat banyak pengalaman mengenai perhitungan dan prediksi tahun 2022 ini. Dengan narasumber yang akan kita hadirkan, akan membuat obrolan kita nantinya akan menjadi seru, menarik, dan juga akan menjadi enak untuk Auto Family simak hingga akhir acara nanti. Iya, saya setuju banget sih Pak. Udah pasti seru karena ini kan bincang-bincangnya mengenai prediksi. Ini kan menjadi satu pegangan kita buat korek-korek juga gitu ya Pak ya. Ya, dan tadi juga di awal Auto Family juga sudah bisa menyaksikan unit terbaru dari All New Land Cruiser dan juga New Fortuner. Nah, kayaknya udah gak sabar juga pengen menyimak langsung bincang-bincang kita di siang hari ini. Dan kita juga akan memperkenalkan bintang tamu atau juga narasumber kita di siang hari ini. Yang pertama kita akan mau mengucapkan selamat siang, selamat datang juga kepada Bapak Adrian Tirtajaya selaku General Manager Toyota Astra Motor. Selamat siang Pak. Halo Lena. Hai. Halo semuanya Auto Family. Hari ini luar biasa Pak? Luar biasa pastinya. Luar biasa, udah merah merona. Dan yang kedua ini juga kita akan memperkenalkan langsung, beliau adalah seorang konsultan Feng Shui yaitu Mas Dian, MRA. Dan saya juga mengucapkan selamat datang Mas Dian. Ya, selamat datang, apa kabar semuanya? Luar biasa. Apa kabar Auto Family semuanya, dimanapun Anda berada. Salam sukses semuanya. Wih, ini baru nih. Awalannya udah salam sukses semuanya. Dan kita juga berharap semuanya terus sukses dan juga terus maju. Ya sudah, langsung saja kita akan mulai. Yang pertama mungkin saya akan bertanya dulu ya dengan Bapak Adrian nih Pak. Ini kan tadi sama-sama kita juga sudah menyaksikan. Ini adalah unit terbaru dari All New Land Cruiser dan juga New Fortuner. Nah, mungkin bisa diceritakan juga dengan para Auto Family ini bagaimana sekilas tentang unit terbaru kita All New Land Cruiser dan juga New Fortuner. Ya, thank you Lena. Jadi mungkin Auto Family ya, kita tuh kesempatan memang tahun ini tuh Toyota Astra Motor meluncurkan sebuah produk baru yang bisa dilihat di belakang saya yang warna putih ini ya. Namanya adalah Toyota Land Cruiser LC 300. Dan kalau kita lihat, mobil ini Bapak Ibu memang sudah ditunggu selama 13 tahun. 13 tahun itu lama loh Lena. Lama Ya. Oleh seluruh masyarakat Indonesia dan juga masyarakat dunia ya. Karena memang model terakhir ini memang diluncurkan tahun 2008. Jadi kalau sekarang 2002 malah 14 tahun ya.
Dan model ini memang merupakan konsepnya adalah membuat mobil yang menjadi king of the world. Wow. Nggak main-main, king of the world. Karena mobil Land Cruiser ini memiliki kemampuan yang sangat handal di off-road maupun di on-road. Jadi makanya nggak heran ya kalau sekarang ini kayaknya hampir seluruh orang-orang hebat di Indonesia ya itu kayaknya semua harus punya Land Cruiser di garasinya. Iya betul sekali. Kayaknya nggak bakal nggak ada yang nggak punya tuh, kayaknya semua ada deh. Apalagi orang-orang yang punya power ya, orang-orang yang berpengaruh itu nggak mungkin dia nggak punya di garasinya. Dan biasanya Land Cruiser ini menjadi kendaraan sehari-harinya dia malah. Jadi bukan hanya buat ditaruh di garasi, tapi dia tuh sangat bangga dan nyaman kalau pakai Land Cruiser. Maka Land Cruiser ini kalau kita lihat peluncurannya pertama kali itu di dunia itu tahun 1951. Jadi 70 tahun udah. Hebat ya. Iya. 70 tahun anniversary ya. Dan untuk yang kali ini pun secara khusus kita bawa ke Indonesia dengan 2 tipe. Yang pertama adalah namanya Land Cruiser VXR ya. Satu lagi adalah Land Cruiser yang GRS yang kita di belakang kita namanya GRS nih. Ini yang merupakan tipe sport yang merupakan juga salah satu flagship ya. Yang GRS yang kita lihat di belakang saya ini itu bahkan didesainnya itu secara khusus karena memang terinspirasi dari rally Dakar. Kan Dakar sangat terkenal ya dengan rally-nya ya. Dan memang dia dibuat dengan simbolnya dari rally Dakar yang sangat hebat ya. Lalu juga yang hebatnya lagi adalah kita lihat mobil sekarang itu walaupun dia teknologinya canggih, engine-nya itu cukup besar, tapi secara fuel consumption dan juga bagus untuk planet. Jadi sekarang ini dia juga udah mengadopsi teknologi dari Euro 5 ya. Sehingga juga kita tahu bahwa konsumsi bahan bakarnya juga bagus, juga polusi karbon monoksida juga bagus. Dan juga kalau kita lihat sekarang dia mempunyai horsepower yang lebih bagus lagi. Padahal engine-nya itu di downsize dari 4.600 ke 3.300. Tapi secara horsepower dia tetap mempertahankan punya horsepower 309 horsepower. Jadi powerful. Nah kalau untuk New Fortuner Pak? Nah Fortuner ini juga seru ya. Karena Fortuner kan sebenarnya model yang terbilang baru. Belum lama tuh Fortuner di Indonesia ya. Apalagi yang model yang baru ini kan baru berapa tahun ya. Dan memang kita lihat sendiri bahwa Fortuner itu rata-rata dikendarai oleh supirnya sendiri sih. Jadi oleh ownernya langsung. Sehingga mereka tuh membutuhkan kenyamanan berkendara itu tentunya dari power pasti ya. Kalau dari eksterior saya pikir nggak ada cacatnya lah ya. Itu mobil yang memang dinikmati. Bapak Ibu kalau Bapak Ibu pergi ke mana-mana sekarang kayaknya salah satu kendaraan yang butuh yang dapat image itu, yang butuh prestige itu Fortuner bisa mewakili itu ya. Dan Fortuner yang terbaru ini diluncurkan Toyota Motor ini kita memiliki engine baru yang dulunya 2400 diesel, sekarang 2800 loh. Jadi 400 engine displacement besar itu naik. Sehingga dia berimpact kepada powernya yang beda jauh ya. Bedanya sekitar 54 beda horsepower. Mengenai prediksi, nah mungkin juga Pak Adrian bisa menjelaskan proyeksi di tahun 2022 ini gitu loh. Bagaimana dengan ekonomi outlook Indonesia di tahun 2022? Oke, saya mau bilang makroekonomi 2022 itu Indonesia sangat tergantung sama penanganan COVID. Tentunya makanya kita harus sangat prokes. Seperti hari ini kita udah PCR semua nih. Betul. Sudah pakai face shield lagi ya. Tapi kalau dari proyeksi dari semua ya, dari Bank Dunia, dari Bank Indonesia juga, dari RAPBN juga, kita punya target mau punya GDP 5,2%. Oke. Ya, total 2021 karena kita punya gelombang 2 COVID itu jadi cuma 3,8%. Jadi naiknya cukup jauh tuh, Lena. Dan Lena kalau lihat struktur ekonomi Indonesia, kan kalau orang kuliahan ya, Lena kalau kuliahnya dulu ekonomi mungkin tahu. Yang namanya PDB itu ya, Gross Domestic Product itu dibentuk dari consumption, government expenditure, lalu juga net antara ekspor import gitu ya, dan saving gitu ya. Nah kalau kita lihat kita tuh 56%-nya tuh consumption, ya. Makanya kalau kita di lockdown kita itu nggak gerak dan akhirnya consumption 56% itu akan nggak jalan kan. Nah tapi sekarang pemerintah udah lihat udah lebih dilonggarkan walaupun kita tetap jaga prokes, tetap PPKM.
Saya setuju sih, kita juga berharap memang pergerakan ekonomi bisa semakin membaik dan lebih baik lagi di tahun 2002 dan tanpa melupakan yang namanya tanggung jawab pribadi untuk menjaga protokol kesehatan ya Pak ya. Sehingga segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik. Wah luar biasa penjelasannya, benar-benar komplit banget. Tapi luar biasa, iya luar biasa banget loh Pak Ryan. Tapi aku juga mau nanya juga nih sama Pak Ryan. Mas Dian sebentar ya, kita akan bertanya-tanya sama Mas Dian juga panjang banget. List pertanyaan saya juga banyak Mas Dian. Oke, untuk Pak Ryan ini kan kita mau bicara mengenai pertumbuhan ekonomi di Indonesia gitu ya. Dan bagaimana sih dengan coal dan juga CPO sebagai salah satu penggerak ekonomi terutama di Sumatera nih Pak? Ya, terima kasih Lena. Seperti yang kita ketahui, memang CPO dan juga batu bara ini akan menjadi penggerak ekonomi utama di Indonesia andalannya. Terutama untuk yang Sumatera sama Kalimantan nih, di Indonesia penghasil utama CPO maupun batu bara ini. Seperti tadi Pak Adrian ngomongin, semua kondisi di tahun 2022 ini sepertinya banyak bergantung pada kondisi COVID di Indonesia baik maupun dunia. Nah sayangnya untuk batu bara dulu ya. Untuk batu bara ini, memang kita adalah negara pengekspor terbesar batu bara di dunia. Nomor 1 itu Indonesia. Tetapi memang untuk produksinya kita belum nomor 1. Karena memang kita ekspor paling banyak karena kebutuhan dalam negeri kita nggak sebesar sumber daya kita yang memang cukup kaya Indonesia. Nah pengaruh harga di batu bara ini banyak disebabkan oleh, karena tadi kita banyak ekspornya, tentunya banyak disebabkan oleh faktor politik dan juga ya seperti tadi Pak Aden bilang, kondisi COVID di Indonesia dan dunia. Kondisi politik dunia itu contohnya seperti tahun lalu, waktu batu bara menyentuh harga paling tinggi, sempat menyentuh $280 per ton. Itu terjadi pada saat ketegangan politik antara China dan juga Australia, di mana China ini adalah negara pengkonsumsi batu bara terbesar di dunia. Pada saat ekonomi mulai bangkit, China produksinya mulai jalan, pabrik-pabriknya mulai tumbuh, ekonomi China juga mulai bergerak. Dia tegang sama Australia karena Australia menuding, mendukung Amerika, menuding asalnya corona ini kan dari China. Nah di situ China memblokir Australia untuk impornya masuk ke China. Nah ini menguntungkan Indonesia, di mana Indonesia cukup banyak pada saat itu kita ready batu baranya. Sehingga balik lagi ke supply and demand, harganya melambung tinggi, nah Indonesia diuntungkan di sana. Makanya sedikit banyak ekonomi Indonesia tahun ini juga ditopang oleh batu bara yang harganya naik, dan kebetulan kita siap dengan produksi batu baranya dan harga tinggi sehingga Cina bisa mengambil paling banyak porsi dari ekspor batu bara Indonesia. Nah untuk tahun ini juga relatif sama, semoga seperti yang Pak Adrian bilang, kalau COVID-nya melandai, produksi itu di luar cukup berjalan, di Amerika, di China, negara-negara Eropa. Pastinya batu bara ini juga menjadi pilihan utama dalam hal orang untuk meng-create energi. Memang sih banyak yang bilang tidak ramah lingkungan, terus kemudian Indonesia dalam mengolah batu baranya juga belum masuk ke dalam kondisi yang distandarkan nama WHO. Akan tetapi rasanya tetap Indonesia itu menjadi prioritas negara-negara pengkonsumsi batu bara itu untuk ekspor. Contohnya waktu kemarin Pak Jokowi baru-baru ini melakukan kebijakan pengetatan ekspor batu bara. Di mana karena PLN katanya kekurangan batu bara, sehingga Pak Jokowi menstop ekspor batu bara. Nah harga batu bara kembali melambung naik, yang tadinya di angka 160 sekarang sudah menyentuh angka 220 lagi. Nah tetapi memang kebijakan itu kemudian mulai dilonggarkan lagi, dengan Pak Menteri Luhut ngomong sebagian diizinkan untuk ekspor lagi ke Cina. Nah tetapi kembali lagi pasokannya di dunia ini belum cukup kalau Indonesia belum membuka semuanya, sehingga harga batu bara menurut saya sampai akhir tahun ini mungkin akan tetap berkisar di antara 200 hingga 220 ini. Untuk CPO, nah untuk CPO ini juga mirip-mirip sebenarnya. Sumatera dan Kalimantan menjadi penopang produksi CPO-nya Indonesia. Kita cukup memproduksinya untuk konsumsi dalam negeri berlebih-lebih, sehingga kita bersama dengan Malaysia adalah negara pengekspor utama untuk CPO. Nah konsumsi utamanya ada di mana? Ada di India. India ini paling banyak mengkonsumsi CPO per tahunnya, karena segala sesuatu di India ya banyak inilah ornamen-ornamen yang membutuhkan CPO ini. Nah CPO ini juga harganya
belakangan juga cukup bagus, cukup naik. Ini memberikan berkah buat kita negara Indonesia sebagai pengekspor. Karena apa? Ya memang balik lagi CPO ini tergantung musim ya. Seperti sekarang mau musim Imlek, tadi Pak Adrian juga ada ngomong banyak curah hujan. Ya, nah CPO ini panennya kurang bagus. Sehingga balik lagi suplainya menipis. Kemudian harganya jadi naik di pasaran dunia. Ya, jadi sehingga ini menguntungkan juga, tetapi kita harus ada challenging lah dengan musim yang ada di Indonesia. Malaysia juga sama mirip-mirip musimnya dengan kita. Nah nanti juga di akhir tahun juga biasanya menjelang musim kemarau juga begitu. Nanti CPO-nya, supply-nya sedikit lagi, sehingga harganya juga bisa naik. Nah ini semua tergantung dari kondisi yang ada di India dan juga di Indonesia. Ya, seperti jadi, itu. Tapi Jadi tetap menjadi penggerak ekonomi tetap lah menjadi ya. penggerak ekonomi utama kita, dan saya yakin tadi seperti Pak Adrian juga sudah sampaikan bahwa Omikron ini semoga menjadi yang Varian varian terakhir ya Ya, dari menjadi harapan COVID. kita semua. Ya, supaya nantinya kita semua bagus, ekonomi baik, dan masyarakat Indonesia bisa menikmati dari hasil batu bara dan juga CPO ini. Oke. Demikian memang. Iya, tapi kayaknya Bapak juga ada yang mau Bapak tanyain Oh, nih iya, ke iya, Mas iya. Nanya Dian ke nih. Mas Dian deh. Iya. Kalau tadi sudah kita bicara mengenai tentang prediksi ekonomi ya, kita berharap pandemi berakhir dan kita juga bisa tetap sehat, ekonomi bisa bergerak. Tapi kalau dari sisi Feng Shui, silakan Pak Ryan. Ya, Mas Dian gimana nih? Ya, tahun ini kan adalah merupakan tahun macan air ya, 2022 ini. Bagaimana sekilas mengenai tahun 2022 ini menurut pandangan Mas Dian dari segi Feng Shui-nya? Oke, terima kasih. Sebetulnya saya ralat dulu ya. Mungkin bagi masyarakat luas atau yang beredar di luar, ya mayoritas itu memang seperti yang tadi Bapak katakan, tahun macan air. Ya. Namun sebetulnya kalau untuk memprediksi suasana di bumi, ya dari ilmu astrologi China Purba itu disebut macannya macan logam. Logam. Ya, jadi yang bisa mengetahui seperti apa yang saya utarakan ini di Indonesia mungkin tinggal sedikit orang, ya karena angkatan tua sudah banyak yang meninggal semua ya. Nah, perbedaan antara macan air dan macan logam ini seperti apa? Ya, tahun ini disebut tahun Ren Yin. Ren itu air, Yin itu kayu, atau orang menyebutnya sebagai simbol macan. Lalu dengan gampang kalau kita menyebut macan air. Itu kalau untuk menghitung astrologi atau pernasiban, Pak Zhe, itu betul. Tapi kalau kita untuk menghitung suasana bumi, ya itu antara posisi langitnya itu air, bawah cabang buminya ada yin kayu, itu ketika menjadi satu, itu membentuk satu produk yang disebut adalah logam, yaitu kita sebut macan logam. Ya seperti ginilah, kita contohnya mobil lah, bannya itu, ya. Kita menyebutnya ban, tapi aslinya dari getah karet yang diolah, ya. Lah produk getah karet ini aslinya dengan pengolahan ini nanti dicampur di mix pakai rajutan benang untuk penguat itu, akhirnya menjadi kita produk baru ban. Nah, ketika kita memilah untuk pernasiban orang itu saya tidak ada masalah mengatakan macan air. Tapi ketika kita untuk melihat suasana di bumi itu adalah macannya macan logam. Nah, ini penting sekali karena begitu elemennya salah, ya ada yang pas situasinya orang menyebut macan air, kebetulan macannya api. Lah ini api dan airnya kontradiktif. Kalau menyebutnya salah, lalu apa yang terjadi? Kita akan memprediksikan sesuatu ekonomi juga salah. Saya melihat secara ekonomi yang banyak bergerak yang cukup bagus adalah produk yang berkaitan dengan unsur air dan unsur logam. Ya. Saya kasih garis bawahi dulu ya, bahwa Feng Shui itu pakai analisis data, bukan ramalan. Ya, kalau orang ramalan kita tanya sama peramal aja dah cukup ya. Tapi saya menulis Feng Shui untuk dimensi waktu, saya menyebut ini sejak 97 dan data itu saya kumpulkan terus. Lah, ketika kita menyebut elemennya logam, ya, saya mengatakan bahwa otomotif, ya, itu adalah elemennya logam, ya. Moga-moga di tahun ini bertumbuh dengan baik. Tadi Pak Ardian juga mengatakan ada pameran otomotif kemarin ini ternyata luar biasa marketnya, ya. Dan saya sendiri kebetulan membaca juga ya, wah
pandemi luar biasa karena tahun lalu adalah tahun elemennya tanah. Ya. Sementara teman-teman yang lain menyebutnya logam. Ya, tapi ini justru perbedaan ini yang menarik bagi saya, harus saya jabarkan ya. Dan tanah ini juga mendukung logam. Bagaimanapun ketika pandemi berjalan ini ya, saya melihat otomotif hanya sesaat katakanlah jatuh karena PPKM dan sebagainya. Selebihnya oke, tidak ada masalah. Lah kemudian tahun ini ya adalah tahun macan logam, yang akan diuntungkan adalah elemen logam dan elemen air. Air itu apa? Air itu adalah pariwisata, perhotelan, transportasi, ya. Lah kalau kita berbicara transportasi, ya moga-moga saja Auto 2000 atau produk Astra yang lainnya ya, mungkin yang menjadi fenomena nanti akan menjadi sesuatu booming ya, yaitu mungkin yang berkaitan dengan transportasi, ya, mungkin produk truk. Kebetulan Toyota juga punya truk, itu mungkin akan menjadi booming. Pick up itu juga oke sekali. Sementara mobil-mobil yang berkaitan dengan transportasi yang minibus dan sebagainya, itu saya lihat juga akan berkembang, ya, karena dia didukung. Elemen transportasi adalah air, ya, dalam feng shui air. Otomotif adalah logam, ya. Perbankan itu juga akan bagus, ya. Nanti konstruksi besi juga oke, ya. Dan ini cukup oke saya lihat ya. Tentunya ada yang bagus, ada juga yang kurang bagus ya. Ya boleh saya jabarkan ya, Pak Yan ya. Jadi kalau yang kurang bagus itu tentunya satu, kita ada satu yang produk elemennya tanah, yaitu mungkin yang kita sebut seperti properti, ya, pertambangan dan sebagainya. Ini 2022 ini masih cukup oke. Ya, selama kita membaca pasar dengan baik dan bisa menggunakan strategis yang baik, ya, ini sangat untung, ya. Namun ada produk yang berkaitan dengan api, ya. Api ini adalah produk seperti rumah makan, seperti kimia itu ya. Itu perlu perjuangan ekstra, ya. Persaingan cukup ketat, ya. Lah di sini tentunya apa? Pandai-pandailah kita membaca pasar. Berarti tadi ini udah melalui Feng Shui ya, tapi kalau menurut perkiraannya tapi nih dari tahun 2022-2023 ini sudah melanda sekali, ya. Karena apa? Elemen ini sudah elemen virus ini sebenarnya logam elemennya. Ketika kemarin 2 tahun yang lalu dia sangat dikuatkan oleh tanah. Lah tahun ini sudah mulai melanda. Ya. Nah, 2024, kenapa saya mengatakan 2024 bangkit semua? Kenapa? Itu elemennya api. Lah, api akan membunuh virus ini. Oke, api semoga akan saja. Iya, itu menjadi harapan kita nih. Iya, tapi mungkin ke Pak Adrian langsung juga ya. Ini kalau tadi menurut Feng Shui gitu ya, tapi kita juga pengen tahu nih berdasarkan makroekonomi Indonesia, apa saja sih industri yang akan tumbuh di tahun 2022 ini, Pak? Yang lucu ya, tadi kan Mas Jan bilang dari Feng Shui ya. Tapi kalau kita lihat dari data-data yang ada dan juga dari perkembangan di dunia ini, memang sih nomor 1 tahun ini, tahun 2022 ini memang otomotif pasti bagus, ya. Karena pemerintah juga tahu bahwa otomotif ini kan yang jadi penggerak roda ekonomi Indonesia. Kayak sekarang pun pemerintah ini lagi udah kasih signal kan bahwa dia udah approve tuh yang namanya PPNBM itu. Sehingga sebentar lagi mungkin diperpanjang ya. Ya, mungkin dalam 1 minggu ini kali ya. Mudah-mudahan ya, nanti kita sudah keluar instrumen peraturannya mengenai PPNBM yang perpanjang ini ya. Dan karena sudah kelihatan di 2021 bahwa dengan adanya PPNBM support dari pemerintah ini, maka pengangguran itu semakin dikit ya. Roda, kan banyak multiplier efeknya. Industri otomotif termasuk industri yang sangat syarat akan padat karya dan juga banyak sekali investment turunannya ya. Sehingga kayaknya sebentar lagi itu akan tentunya membawa hal yang bagus bagi otomotif ya. Itu satu. Yang kedua, memang tadi yang Mas Yan bilang tuh bener itu. Bahwa travel ya. Travel itu mestinya akan meningkat di tahun ini. Pariwisata ya. Ya, karena memang tadi kan si Omikron ini mungkin mudah-mudahan dalam 1-2 bulan ini selesai gitu ya. Lalu juga memang kita lihat sekarang itu habit orang tuh udah berubah ya. Coba lihat Lena pergi ke mall ya. Di Kelapa Gading, saya tinggal di Kelapa Gading ya. Pergi ke mall namanya Mall of Indonesia deh.
hari Sabtu Minggu. Itu sudah ramai ya Pak ya? Ramai banget. Kayaknya beberapa mall di Jakarta juga sudah banyak Isinya yang orang beroperasi. tuh mulai liburan, orang bawa binatang piaraannya di situ ya. Orang udah mulai makan di restoran sama-sama gitu ya. Orang udah bosen untuk di rumah sebenarnya. Dan karena orang udah ngerasa tervaksinasi 2 kali, apalagi sekarang kan udah mulai booster lagi nih, itu malah udah mulai meningkat lagi confidence levelnya. Kalau kita lihat purchasing index Indonesia di tahun 2021 akhir aja tuh mulai meningkat jauh. Jadi rasanya itu yang membuat kita akan punya kondisi yang lebih baik. Tapi Lena kalau ngomong soal ekonomi ya, kita tuh nggak cukup hanya lihat makroekonomi. Story of tomorrow itu bukan ditentukan oleh makroekonomi, tapi dari mikronya sebenarnya. Contoh ya, misalnya gini, kayak dunia fashion. Fashion kan agak susah, orang nggak keluar rumah, ya. Tapi tergantung fashionnya. Kalau dia bisa punya strategi yang bagus, punya tren bagus. Contoh misalnya kita sebut dia pakai nama strategi Netflix trend. Coba sekarang kemarin semua baju-baju berhubungan dengan Squid Game. Wah itu laris semuanya tuh. Ya. Karena kita sekarang mah daster, Pak. Daster ya di rumah. Karena sekarang itu kita ada di dalam disruption yang sangat besar. Bahwa tadi ada COVID, kita jadinya banyak work from home. Nggak, saya pakai baju batik ini baru sekali ini aja, terus terang aja. Nggak pernah, sisanya casual. Tapi tahun depan ya, mulai tahun ini ya, orang udah mulai pergi keluar ke kantor lagi. Tadinya kantor sepi, sekarang kantor mulai datangin orang lagi. Dari WFH jadi WFO. Ya, walaupun orang bingung kan tadinya gedung kantor ditinggalkan, sekarang datangin lagi. Walaupun mungkin nggak setahun 365 hari, mungkin hanya setengahnya. Karena sekarang orang udah mulai tahu yang namanya working balance ya, life balance. Jadi di rumah juga bagus gitu. Makanya mungkin industri retail pun bisa jadi bagus ya, asal dia juga udah bisa mengakomodir si disruption tadi. Coba sekarang kita belanja semuanya kalau nggak Tokopedia gitu ya. Semuanya melalui online gitu. Betul. Ya Pak ya. Banking nggak lagi kayak dulu. Betul, digital. Ya, bank mungkin agak berat, tapi banking itu pada dasarnya masih ada. Jadi contoh sekarang 70% pembelian barang-barang yang retail itu udah pakai Astra Pay, GoPay gitu ya. Makanya sekarang semua orang udah ke arah situ. Saya pun kalau belanja nggak pernah lagi keluarin dompet gini. Bisa QR nggak? Atau bisa pakai GoPay atau pakai Astra Pay nggak? Mungkin lah itu yang namanya strategi yang mungkin kalau kita bicara story of tomorrow, maka kita udah harus masuk ke dalam strategi itu kalinya. Ini nih kayaknya menarik nih, kalau Mas Dian punya cash yang sedang menumpuk ya. Ini saya juga pengen memberitahu kepada para Auto Family ya. Mungkin Bapak-Bapak juga bisa menyimak, nanti kita melanjutkan obrolannya lagi ya. Saya juga akan menginformasikan kepada para Auto Family, ya di mana sekarang ini kita juga akan menginformasikan kepada para Auto Family jika Anda ingin memiliki kendaraan Toyota impian Anda. Ini dapat melakukan pembelian di Auto 2000 terdekat, dan di mana semua kemudahan juga sudah ditawarkan oleh Auto 2000 bersama Toyota Value Chain. Di antaranya adalah bagi Bapak Ibu para Auto Family yang ingin melakukan pembelian secara kredit. Nah, ini akan dibantu oleh Toyota Astra Finance dan Astra Credit Companies, dan untuk asuransi bisa dibantu juga oleh asuransi Astra. Dan bagi Auto Family yang mau tukar tambah mobil lama menjadi mobil baru, ini juga akan dibantu oleh Toyota Trust. Nah, bagi para Auto Family juga yang gak mau ribet, yang sukanya simple dan juga praktis, nah beli mobil di Auto 2000 sudah bisa secara online juga. Nah, saya juga akan memberitahu pakai apa? Pakai Digiroom aja. Nah, di mana showroom Auto 2000 di genggaman Anda. Bagaimana caranya? Yuk sama-sama kita lihat dalam liputan berikut ini. Proses beli mobil yang mudah plus info promo terkini. Temukan mobil impian lewat genggaman.
visualisasi secara rinci di setiap transaksi. Proses registrasi yang mudah dan aman. Pengalaman eksklusif di setiap transaksi. Cari, beli, servis, hingga inquiry dalam satu aplikasi. Auto 2000 Digiroom, Toyota Showroom in your pocket. Sudah begitu banyak kemudahan untuk Auto Family yang diberikan oleh Auto 2000. Jadi tunggu apa lagi? Segera bernegosiasi dengan para wiraniaga kami. Nah sekarang waktunya kita akan kembali ke perbincangan kita nih. Wah ini yang pastinya lagi seru-serunya tadi, lagi hangat-hangatnya dan informasinya juga lebih seru lagi. Oke mungkin Pak Ryan bisa ditanyakan, ada pertanyaan yang ke Mas Dian ya? Ya Mas Dian, ini banyak Auto Family yang nanya nih. Nah, Boleh dong dikasih tips bagi Auto Family, bagi kita juga semua di sini, bagaimana sih memaksimalkan hoki di tahun 2022 dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam pemilihan rumah, atau adakah rumah yang dia mesti rubah tata letaknya, atau apalah yang kehidupan sehari-hari yang dijalani Auto Family. Gimana Mas Dian? Oke, kalau kita bicara mau mencari hoki, ya, tentunya kita harus, saya ada moto sedikit ya, pedoman saya. Ya, jangan melewatkan informasi sekecil apapun. Oke. Karena informasi bagi kita, bagi orang bisnis adalah kesempatan. Ya. Lah, Oke. ketika kesempatan adalah hoki. Lah, banyak orang tuh meremehkan informasi, menganggap informasi, kebetulan memberikan informasi hanya orang-orang kecil bawahan kita. Kalau bagi saya enggak, itu informasi adalah sangat berguna karena informasi adalah kesempatan bagi saya. Oke. Kemudian ini yang perlu dilihat ya, perlu diperhatikan. Kita harus tahu siklus kita. Oke. Kalau kita mau tahu hoki ya, kita kalau hanya dengan keberanian kita, pengetahuan kita, kepintaran kita, oke, itu mungkin bisa. Tapi tadi kesempatan itu adalah momen. Ya. Oke. Lah kalau kita tidak bisa membaca kesempatan, ya itu kadang-kadang kita juga cuan tapi babak belur. Iya. Lah di dalam feng shui kita juga melihat bagaimana siklus, ya. Lah pengen tahu juga tuh gimana caranya kita bisa mengerti siklusnya kita juga nih Mas Dian. Ini pertanyaan yang luar biasa Lena ya. Setiap bangsa itu sebenarnya punya berbagai metode atau kepandaian atau rumusan bagaimana membaca siklus itu. Ya. Kalau yang saya pelajari adalah astrologi China Purba. Oke. Ini luar biasa sekali ilmu ini. Terlalu luar biasa bagi saya, ya, karena dia riset dah 5.000 tahun, ya. Jadi jawabannya adalah sangat signifikan. Kemudian karena sangat signifikan, ya saya bilang 70% hampir betul lah, ya. Seringkali digunakan untuk meramal. Ya. Nah, tujuannya apa? Supaya orang menganggap saya sakti. Saya tidak mau membuka diri supaya orang lain tidak tahu. Tapi bagi saya ini adalah pengetahuan bukan ramalan. Oke. Ya kita sekarang berbicara tahun macan aja ya, yang nanti Ya. dari itu panjang ya. Di tahun macan ini ya ada 3 show yang bagus, 3 show yang kurang bagus. Oke. Yang bagus adalah mereka yang kelahiran show kuda, ya. Yang apa tadi? Show kuda. Yang bagus. Yang bagus. Yang Ya, bagus, bagus ya. ya. Kuda, anjing, show anjing, Wah, saya sama anjing. show babi. Lah Oke. show babi tapi ada tanda ketip 50-50. Ya. Yang babi. Yang babi, show babi ya. Saya masih bilang show babi. Show babi. Ya, kalau Ya. jangan bilang saya babi itu jangan salah. Harus ada show di depannya. Saya kadang-kadang pusing kalau ada klien saya ketemu saya tanya kelahiran Bapak, kelahiran apa Bu? Oh saya tuh
kambing, suami saya anjing, anak saya babi, wah itu kebun binatang keluar semuanya, itu hanya simbol ya. Jadi astrologi 12 Sio ini simbol. Ya, simbol. Karena ingat ya, zaman dulu, sekarang saja banyak orang yang rumusan ini sangat sulit. Banyak orang tidak tahu, zaman dulu banyak orang buta huruf, sulit membaca rumus ini. Akhirnya apa? Dikasihkan simbol. Kan Simbol mungkin. yang ada unsurnya di Simbol dalamnya yang ya. artinya hampir mirip. Iya. Di China ada panda. Kenapa panda tidak dimasukkan? Dan di dalam 12 Sio, ingat ya, perhatikan, hanya ada 11 lambang binatang yang betul-betul ada. Yang satu tuh tidak ada, karena jawabannya tidak klok terus. Akhirnya Naga. dicarikan simbol Sio naga, Sio liong. Nah, itu sebagai pengenap. Ya oke, saya tidak akan menjabarkan 12 Sio ini panjang nanti ya. 2 hari tidak selesai. Nah, jadi yang bagus kuda, anjing sama babi. Yang jelek ular. Ini ular ini banyak pukulan ya. Kemudian kera, Sio kera ini sedang tidak baik di antara 12 Sio paling terpuruk. Dan babi. Lah babi ini bisa baik, bisa baik, jelek. Tergantung ya kalau kita bilang tergantung kamu tumbuhnya di mana dan perbuatanmu di mana ya. Kalau bagus. Lah mungkin untuk lebih jelasnya saya bacakan aja di antara 12 Sio ini apa ya yang perlu kita lihat ya. Jadi kalau pertama adalah Sio tikus. Sio tikus ada kesibukan ya. Tapi hati-hati ada penipuan. Maka itu disebut juga berita kesedihan. Berita kesedihan itu bisa juga mungkin ada sanak keluarga teman baik yang lewat, tapi juga ada kena tipu. Sio kedua adalah Sio kerbau. Sio kerbau ini karir lancar ya. Tapi hati-hati, di saat lancar itu seringkali orang terlena. Lena lagi, saya nyebut lena. Ya. Terlalu lena gitu ya. Nah, ketika terlena, mereka mudah mengambil keputusan yang salah. Ya, sebaiknya kalau pas karir lancar, gunakan itu konsentrasi untuk memperkuat manajemennya. Ya. Kemudian Sio ketiga adalah Sio macan. Bagi sebagian banyak orang bilang, wah Sio macan ketemu tahun macan berarti jelek. Tidak. Ciong gitu ya? Tidak ciong. Ya. Jadi hanya ada 4 Sio yang ciong ketemu tahunnya, yaitu naga, kuda, ayam, sama babi. Selebihnya tidak. Namun demikian Sio macan yang perlu diwaspadai ada pengkhianatan. Ya, pengkhianatan seperti apa saya tidak tahu. Ya, ada konflik-konflik dan perpecahan. Ya. Kemudian ada juga Sio keempat adalah Sio kelinci. Sio kelinci adalah yang ada bintang sakit yang kurang baik, berarti dia harus belajar menjaga kesehatan, ya. Tapi kemudian juga dia harus bisa tahu diri, jangan bertindak otoriter. Karena kalau bertindak otoriter seringkali dia dijauhi atau kehilangan teman. Kemudian Sio kelima adalah Sio naga. Sio naga ada problem komunikasi, ya, sehingga mudah sekali berselisih paham, ya. Kemudian Sio ular, tadi saya sebut Sio ular itu tidak baik tahun ini, tapi anehnya rezekinya lancar. Nah, jadi tidak semuanya Sio yang jelek itu pasti terburuk, itu tidak. Rezekinya lancar, ya. Cuma perlu hati-hati, banyak perselisihan dan seringkali dirugikan. Anda berbuat baik seringkali menerimanya balasan tidak baik, ya. Itu biarkan aja, sedang siklus sedang tidak baik. Kemudian Sio kuda, ya, yang tadi saya sebut bagus, ya, lancar semua, karir lancar, semuanya lancar, tapi banyak gangguan. Ya, kalau lupa diri, ya, dia kena jebakan-jebakan. Sio berikutnya kambing. Kambing 2 tahun kemarin itu terpuruk, ya. Di tahun ini mulai baik, rezeki lancar, ya. Terus untuk percintaannya juga oke, ya. Moga-moga teman-teman yang sio kambing ini kalau masih hidup sendiri, ya bisa ketemu jodohnya lah. Ya, kita harapkan jomblo ya, apa? ketemu jodoh ya. Ya, kita harapkan seperti itu. Dan ternyata di luar dugaan, ya, banyak anak sahabat saya sio kambing, ya. Tahun macan ini mereka menikah. Maka saya kasih buku saya tunjukkan ini loh. Sudah saya tulis tahun lalu kamu akan menikah gitu loh. Kenapa? Ini hitungan. Dan tidak tahu benar, Isa benar itu ya kita sebut kebetulan enggak, bukan, ini statistik, ya. Kemudian Sio kera situasi di antara 12 Sio tahun ini sedang tidak baik, ya. Tidak lancar, banyak tekanan, banyak problem. Sio ayam
rezeki cukup bagus, ya. Tapi konsentrasi kerjanya agak seringkali kacau, agak terganggu. Jadi dia harus bisa lebih tenang, mencari tenang. Kemudian show anjing yang saya sebut lancar ya. Ini cukup bagus semua. Jadi usahanya lancar, dapat penghargaan atas sebuah prestasi yang dia buat. Lah kalau dia tidak melakukan prestasi, ada tidak penghargaan? Ya paling banter dipuji orang lah, itu termasuk penghargaan. Show berikutnya adalah show terakhir adalah show babi. Show babi ini adalah situasi bisa baik bisa jelek, ini silih berganti, ya. Bisa yang baik penting, bisa buruk ya babi dia dia. hati-hati dengan berbagai jebakan dalam kehidupan. Oke? 12 Oke, show itu saya tadi bacakan. 12 CEO yang memang menurut CEO-nya masing-masing gitu. Tapi mungkin saja nih ya Mas Dian, misalnya kita punya CEO yang memang bagus, tapi ternyata ada bisnis yang memang masuk dalam satu unsur yang tidak bagus. Nah, Yang ini saya bagaimana? sebut kurang bagus itu ya. Iya, Oke. bagaimana cara untuk bisa tetap baik semuanya atau yang tidak baik gitu ya secara unsur diri, tapi ternyata bisnisnya baik. Nah, bagaimana mengkolaborasikannya atau tips-tips yang mungkin bisa diberikan kepada para auto family? Ya, ini sangat bagus sekali di acara kesempatan ini bagaimana kita mencari solusi ya. Ya. Bukan hanya menunjukkan ini jelek. Betul. Gitu. Seperti tadi Pak Ardian bilang ini mobil ini bisa kalau mundur atau dalam 45 derajat dia bisa turun. Lah ini kan ada solusinya, pakainya apa. Lah demikian pula pertanyaan Mbak Lena ini juga bagus sekali ya. Bagaimana kalau kita sedang CEO yang terpuruk ini lalu bagaimana? Kalau gitu sebagai orang bilang, "Enggak usah kerja, enggak usah apa." Lalu karyawan kita, istri kita, anak kita ngasih makan siapa? Siapa itu? Anda harus tetap kerja dengan baik, tapi jangan spekulatif. Ya, misalnya, ya, tadi ditawari Pak Ardian, wah ini mobil Fortuner bagus, ya, Land Cruiser-nya bagus, gini. Wah kita tertarik, ya. Kemudian uangnya kurang, ya. Kalau gitu cari kredit aja pemasukan tidak ada. Itu namanya apa? Spekulatif. Nah, tentunya kan kita tidak mengharapkan orang untuk membeli dengan cara seperti itu, Pak. Apalagi sionya jelek, ya pasti kredit macet. Nah, jadi bermasalah juga bagi penjual Anda, betul enggak? Kan tentunya daripada orang hanya mengharapkan keinginan tapi tidak melihat realitasnya juga bahaya. Sebaiknya apa? Orang yang sedang tidak baik ini, yang tadi saya sebut khususnya sio kera ya, kera sama ular ya. Sebaiknya apa? Satu, kuncinya gampang untuk melewati masalah yang tidak baik ini. Orangnya ya, yaitu sabar dan tawakal. Ketika kita bisa sabar, ya semua ramalan jelek itu terlewatkan. Yang ngomong ahli feng shui. Harusnya kan tidak boleh dikatakan itu, ya betul. Ini bukan kunci rahasia. Tapi saya ingin masyarakat Indonesia, khususnya keluarga dari Auto 2000 ini semua menjadi cerdas. Ya. Anda sabar, Anda tawakal, jangan spekulatif, yang sedang tidak baik. Tapi kalau situasi Anda sedang bagus, yang saya sebut sio kuda maupun sio anjing ya, Anda adalah kesempatan yang luar biasa untuk bagaimana berinvestasi. Ya. Pak, saya ada uang, gimana Pak? Ya, datang aja ke showroom Auto 2000 milih ya. Itu saya lakukan dulu. Ya, ketika saya ada uang, ya saya memilih mobil yang bagus untuk saya. Betul enggak? Tapi kalau untuk supir saya ya cukup kijang aja lah Pak ya. Wow, ini luar biasa banget ya. Tapi apapun sio Anda untuk tahun 2022, kita memang harus tetap menghadapinya secara optimis. Dan kalaupun tadi dibacakan ada sedikit kurang baik di tahun 2022 ini, tapi tenang saja, sabar dan tawakal itu adalah menjadi salah satu kunci kesuksesan kita bisa melewati tahun 2022. Karena memang benar sekali dalam satu keadaan yang mungkin dalam tekanan, kita kadang malah jadi lost control gitu ya. Bisa emosi, bisa marah gitu. Tapi sabar, tawakal, kita pasti bisa melewatinya. Luar biasa sekali. Terima kasih sekali loh bincang-bincang hari ini, sangat menarik. Dan terima kasih Mas Dian untuk kehadirannya. Pak Adrian juga terima kasih. Terima kasih Pak Adrian. Ya, dan kita juga bakal bincang-bincang di lain kesempatan nanti ya. Tapi Pak Ryan juga
Terima kasih banyak untuk waktunya, Makasih, Lena. sudah menjadi Luar tuan biasa. rumah hari ini, sudah menemani saya bertanya-tanya. Terima kasih banyak. Terima kasih, Lena. Ya, sekali lagi untuk sehat-sehat selalu semuanya. Terima kasih Salam sehat banyak. semuanya. Salam sehat untuk kita semuanya. Yes, dan itulah tadi bincang-bincang kita di hari ini dengan topik yang luar biasa menarik, yaitu kupas tuntas peruntungan dan juga prediksi ekonomi tahun 2022. Bahkan tips SEO masing-masing juga tadi sudah ditanyakan. Kalau misalnya Auto Family bingung SEO aku apa ya, mungkin bisa browsing ya, nanti bisa didengarkan kembali SEO saya apa. Tapi tadi juga udah ada solusinya yang terbaik untuk kita semuanya. Akhir kata saya Nathan mengucapkan terima kasih banyak kepada para Auto Family yang sudah menyaksikan tayangan hari ini. Tapi saya juga terus mengingatkan ya untuk Auto Family, jangan lupa untuk menyaksikan Ngopi 2000 ngobrol virtual bareng Auto Family, dan harus nih diklik like, comment, subscribe ke YouTube channel Auto 2000 ID, dan jangan lupa juga untuk menyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dalam video terbaru Auto 2000. Ya udah, saya pamit dan jangan lupa ya, stay healthy, bravo Auto 2000.